Pernah nggak kalian bingung? Banyak negara dengan sistem demokrasi justru pertumbuhannya lambat. Tapi, ada negara komunis yang dulu sangat miskin. Sekarang, jadi raksasa ekonomi dunia. Ini keajaiban? Atau ada strategi di baliknya? Kuncinya bukan sekadar ideologi, tapi pragmatisme. Di Tiongkok tahun 1978, mereka sadar kalau cuma mengandalkan sistem ekonomi tertutup, mereka bakal ketinggalan. Akhirnya, mereka melakukan revolusi dalam revolusi. Mereka tetap komunis secara politik, tapi kapitalis secara ekonomi. Mereka membuka Special Economic Zones atau zona ekonomi khusus di pesisir pantai. Hasilnya, modal asing masuk deras banget. Dan dalam beberapa dekade, Tiongkok berubah jadi pabrik dunia. Lalu tetangganya, Vietnam. Tahun 80-an mereka hancur karena perang dan kelaparan. Tapi, pada tahun 1986, mereka meluncurkan kebijakan Choi Moi. Sama seperti Tiongkok, mereka mengizinkan pasar bebas bekerja di bawah kendali ketat pemerintah. Mereka fokus ke ekspor manufaktur dan teknologi. Perlahan, tapi pasti, Vietnam berkembang menjadi salah satu pusat produksi global, termasuk elektronik dan tekstil. Lalu kenapa bisa relatif cepat? Salah satu faktornya adalah efisiensi eksekusi. Di sistem yang lebih terpusat, pemerintah bisa mengambil keputusan besar dengan cepat. Proyek infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, atau kawasan industri bisa langsung dijalankan tanpa proses politik yang panjang. Stabilitas kebijakan juga membuat investor merasa lebih aman. Tapi, bukan cuma soal pembangunan fisik. Negara-negara ini juga fokus besar pada investasi manusia. Pendidikan diperkuat, disiplin kerja dijaga. Mereka mencetak banyak tenaga terampil, terutama di bidang teknik dan industri, agar teknologi dari luar bisa dipelajari, dikembangkan, lalu dikuasai sendiri. Jadi, rahasia utamanya bukan karena komunisme murni, melainkan kombinasi kontrol negara yang kuat, pembukaan ekonomi yang terarah, dan fokus besar pada pembangunan industri serta manusia.